Wah, ini bukan hanya sekedar memperpendek jarak dengan lawan saja, tapi yang terpenting di sini adalah untuk memblok jalur vertikal dari lawan. Karena walaupun kamu memperpendek jarak dengan pemain lawan, namun jika jalur vertikal tidak diblok, maka pemain lawan masih akan punya ruang untuk melakukan pergerakan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rats Football. Pada video kali ini, kami akan memberikan tips-tips bermain sebagai fullback. Dan ini adalah topik-topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Ketika kiper atau bek tengah yang ada di belakang memegang bola, posisikan dirimu selebar mungkin. Ini akan membuatmu punya ruang dan waktu yang cukup untuk menerima bola, kemudian melakukan passing kepada rekan selanjutnya. Perhatikan ketika Robertson akan menerima bola, lihat Mahrez di sini sudah bersiap untuk melakukan pressing. Tapi dengan mengambil langkah mundur ke sisi lapangan, Robertson sekarang punya ruang yang cukup untuk menerima bola dan dapat melepaskan passing kepada Luis Diaz yang ada di depannya. Ketika menerima bola, berbalik badanlah menghadap ke gawang lawan. Perhatikan bagaimana Kyle Walker di sini membuka badannya menghadap ke gawang lawan ketika menerima bola. Ketika menerima bola, fullback akan berputar 45 derajat, membuka badannya dan menghadap ke gawang lawan. Ini bertujuan agar fullback dapat mempunyai angle yang baik dalam melihat posisi lawan dan rekan di lapangan, yang mana hal ini akan digunakan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dengan membuka badan, menghadap ke gawang lawan seperti ini, fullback juga akan punya passing range hampir ke semua arah. Passing range yang seperti ini tidak akan didapat oleh fullback jika fullback tidak membuka badannya menghadap ke gawang lawan. Seperti contoh berikut. Jadi ketika menerima bola, berbalik badanlah. Posisikan dirimu berhadapan dengan gawang lawan. Ketika menerima bola, fullback akan punya opsi passing yang terbatas. Sama seperti back tengah, cobalah untuk bermain simple, cari rekan yang kosong. Jika opsi passing ke depan atau ke tengah tidak tersedia, maka kembalikanlah bola ke belakang. Selama tim masih memegang bola, maka itu tidak ada masalah. Ketika kalian menghadapi pressing lawan dan semua opsi passing tidak tersedia, kalian bisa mengingat ini sebagai prinsip. Kehilangan bola atau bola berhasil di-intercept di sisi lapangan itu lebih baik daripada kehilangan bola atau bola berhasil di-intercept oleh lawan di tengah lapangan. Seperti yang dilakukan Robertson pada klip ini. Di sini, bukannya memainkan bola ke depan, Luke Shaw malah memaksakan melakukan passing kepada Casemiro, yang jelas-jelas sudah ada dua pemain Liverpool yang siap datang kepadanya untuk mengintercept bola. Manchester United pun kehilangan bola di tengah, dan ini harus dibayar mahal dengan terciptanya gol ketiga bagi Liverpool. Kesalahan yang sama dilakukan oleh Arnold yang memaksakan bermain ke tengah ketika menghadapi pressing lawan pada klip ini, yang mana ini hampir saja membuahkan gol bagi Manchester United. Jika situasi tidak memungkinkan kalian untuk melakukan passing, maka memantulkan bola ke arah pemain lawan untuk menghasilkan lemparan ke dalam dapat menjadi pilihan, seperti yang dilakukan oleh Robertson dan Diogo Dalot di sini. Cara lain yang dapat dilakukan jika kalian terpojok adalah dengan cara menempatkan diri kalian di antara bola dan pemain lawan, melindungi bola untuk menunggu rekan yang lain datang melakukan support. Terkadang cara ini juga akan memancing lawan untuk melakukan pelanggaran. Dua fullback dan dua center back merupakan satu unit pertahanan yang bekerja sama untuk melindungi lini pertahanan tim, di mana seharusnya posisi fullback berada itu tergantung juga dengan di mana posisi bola. Contoh, ketika pemain lawan menerima bola berada di area wide atau di depan fullback, maka fullback harus maju untuk menutup ruang dari pemain tersebut.
Back tengah yang ada di sampingnya juga akan bergeser, menutup ruang yang ditinggalkan oleh fullback untuk berjaga-jaga apabila pemain lawan berhasil melatih fullback. Begitu juga dengan back tengah dan fullback yang lainnya. Apabila pemain lawan yang memegang bola di area half space, maka center back lah yang akan maju, kemudian di cover oleh fullback yang akan bergeser ke tengah. Dan berikut merupakan contoh penerapan positioning ini dalam pertandingan. Di sini, Mo Salah menerima bola di area wide. Cancelo di sini naik untuk menutup ruang dan melakukan pressing. Kemudian dua bek tengah lainnya yaitu Nathan Ake dan Ruben Dias bergeser. Begitu juga dengan Kyle Walker. Kyle Walker maju menutup ruang dari Luis Diaz. Ruben Dias pun bergeser, menutup ruang di belakang Walker. Begitu juga dengan Nathan Ake dan Cancelo yang memberikan balance. Perhatikan bagaimana pergerakan dari Kyle Walker ketika pemain Arsenal menerima bola. Ketika bola belum diberikan, Kyle Walker di sini diam di posisinya. Namun ketika bola sudah diumpan, dia langsung bergerak menutup jalur vertikal dari Gabriel Jesus. Dengan melakukan ini, Jesus sekarang tidak punya ruang untuk berbalik badan dan terpaksa melakukan back pass. Ketika pemain lawan akan menerima bola, perpendek jarak dirimu dengan mereka. Blok jalur vertikal mereka dan jangan beri mereka ruang sedikit pun untuk melakukan akselerasi. Jadi kenapa kamu harus memblok jalur vertikal dari lawan? Ingat bahwa ini bukan hanya sekedar memperpendek jarak dengan lawan saja, tapi yang terpenting di sini adalah untuk memblok jalur vertikal dari lawan. Karena walaupun kamu memperpendek jarak dengan pemain lawan, namun jika jalur vertikal tidak diblok, maka pemain lawan masih akan punya ruang untuk melakukan pergerakan. Hal lain yang perlu diperhatikan ketika melakukan ini adalah timing. Jadi kamu harus tahu kapan timing yang tepat untuk bergerak maju. Jadi ketika bola belum diberikan, tetap diam di tempat. Dan ketika bola sudah dilepaskan, langsung maju dan tutup jalur vertikal dari lawan. Jangan terburu-buru untuk keluar meninggalkan posisi sebelum bola dilepaskan, karena ruang yang kamu tinggalkan dapat tiba-tiba saja dieksploitasi oleh lawan, seperti yang dilakukan oleh pemain Manchester United pada klip ini. Ketika melakukan pressing kepada pemain lawan, selalu siap untuk berbalik badan. Hal ini bertujuan untuk mengimbangi kecepatan lawan jika mereka bermain 1-2. Perhatikan bagaimana cara berdiri AWB ketika 1 lawan 1 menghadapi Mitoma. Jika kalian memperhatikan, ini merupakan cara berdiri yang sama yang dilakukan oleh Virgil van Dijk. Dengan cara berdiri miring seperti ini, akan memudahkan AWB untuk bergerak, berbalik badan kedua arah. Tak hanya itu, ini juga akan memaksa lawan untuk bergerak ke sisi lapangan. Konsep sama dilakukan oleh Diogo Dalot di sini. Cara berdiri Dalot memaksa Solly March bergerak ke sisi kiri, mendekati garis lapangan. Ketika Solly March bergerak ke sisi lapangan, sekarang opsi yang dia miliki adalah melakukan crossing. Dan Dalot di sini berhasil memblok crossing tersebut dengan baik. Namun ketika berada di dalam kotak penalti, menggunakan sideways stance seperti ini bukan merupakan pilihan yang tepat. Karena ini akan mengurangi kelebaran badan dari pemain untuk memblok shooting dari lawan. Kemana seharusnya posisi fullback berada, itu tergantung pada winger yang ada di depan. Ketika posisi winger di depan berada lebih ke dalam, yaitu di area half space, menarik fullback lawan, menciptakan ruang di sisi lapangan, maka fullback dapat maju mengisi ruang kosong yang ada di sisi lapangan untuk melakukan overlap ataupun sebagai penyedia support. Dan ketika posisi dari winger di depan cenderung melebar di area sisi lapangan atau area wide, maka fullback lah yang akan cenderung berada ke dalam atau ke area half space. Sama juga, dalam posisi ini, fullback dapat bertindak sebagai support atau maju memanfaatkan celah dari back tengah dan fullback lawan untuk melakukan underlap. Dan ini adalah contoh penerapan positioning ini pada pertandingan. Di sini, Grealish dan Mahrez bergerak ke arah half space, menarik fullback lawan, kemudian menciptakan ruang di area wide.
Jadi Joao Cancelo dan Kyle Walker di sini memposisikan dirinya pada ruang ini. Hal sama dilakukan oleh Jordi Alba di sini. Posisi Dembele di area half space. Jadi Jordi Alba maju memposisikan dirinya di area wide. Kalian dapat mengeksploitasi ruang yang tersedia dengan cara melakukan umpan 1-2, melakukan overlap seperti yang Jordi Alba lakukan di sini. Di sini, posisi Dembele berada di area wide. Jadi Jordi Alba lah yang memposisikan dirinya lebih ke dalam, yaitu di area half space. Ketika kamu berada pada posisi ini, kamu dapat bertindak sebagai penyedia support dengan cara menyediakan opsi passing, ataupun kamu juga dapat mengeksploitasi ruang di antara fullback dan back tengah lawan dengan melakukan underlap. Sama seperti overlap tadi, kamu juga dapat melakukan umpan 1-2, melakukan underlap, mengeksploitasi ruang yang tersedia di antara fullback dan juga back tengah lawan. Ketika kamu menerima bola di area ini, kamu kemudian dapat melakukan cutback kepada rekan yang kosong yang ada di tengah. Mengeksploitasi ruang di antara fullback dan back tengah dengan melakukan pergerakan seperti ini akan berguna bahkan jika kamu tidak menerima bola. Perhatikan bagaimana lari dari Roberto di sini menarik pemain Real Betis, membuka ruang dan jalur passing bagi Rafinha kepada Robert Lewandowski. Hal yang sama terjadi pada klip ini. Sergio Roberto melakukan pergerakan ke ruang di antara back tengah dan fullback lawan, menarik pemain lawan kemudian membuka ruang bagi Rafinha untuk berakselerasi dan melakukan crossing. Sebagai seorang fullback, kalian harus tahu kapan timing yang tepat untuk melakukan overlap ataupun underlap. Jadi kalian dapat mulai melakukan lari overlap atau underlap ketika rekan yang lain menghadap ke gawang lawan, dengan ruang dan waktu yang cukup untuk melepaskan passing. Konsep yang sama juga dapat kalian terapkan untuk melakukan lari ke belakang garis pertahanan lawan. Jadi, apabila ada rekan yang ada di tengah atau di belakang memegang bola dengan ruang dan waktu, kalian dapat mengeksploitasi ruang dengan cara melakukan pergerakan ke belakang garis pertahanan lawan. Ketika kalian menerima bola di area ini, kalian dapat langsung melakukan shooting ataupun memberikan umpan ke tengah. Kalian dapat melakukan crossing jika kalian punya ruang untuk melepaskannya. Dan tentunya kalian juga punya target crossing yang jelas. Namun jika tidak tersedia ruang untuk melakukan crossing, maka jangan ragu untuk mengembalikan bola ke belakang, karena selama bola tidak hilang, maka kalian aman. Oke guys, sekian untuk video analisis dan tips kali ini. Jadi, apakah kamu sudah menerapkan tips-tips yang dibahas tadi dalam permainanmu? Atau ini merupakan hal baru yang baru kalian ketahui? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.